Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Alamanda dari kelas 10 MIPA 2, asal sekolah SMA Negeri 24 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari reaksi elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan virtual lab. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dihadapkan pada suatu fenomena yang menimbulkan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ilmu kimia adalah ilmu yang menjelaskan suatu fenomena tersebut mulai dari struktur, komponen, sifat, susunan, perubahan, sebab akibat, hubungan, dan sebagainya. Salah satu materi dari ilmu kimia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah larutan. Larutan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan atau suatu zat berbentuk ion-ion yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan zat-zat di dalam air yang larut membentuk ion-ionnya adalah zat elektrolit. Semakin banyak ion, semakin kuat daya hantar yang dihasilkan. Larutan elektrolit memiliki kandungan partikel-partikel yang bermuatan listrik positif kation dan negatif anion. Jumlah muatan ion positif dan negatif akan sama, maka muatan ion-ion dalam larutan bersifat netral. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan atau suatu zat berbentuk ion-ion yang tidak dapat menghantarkan listrik. Zat-zat di dalam air yang tidak larut atau terurai dalam membentuk ion-ionnya disebut zat non-elektrolit. Gejala yang menunjukkan bahwa sebuah larutan termasuk non-elektrolit adalah tidak adanya gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Judul percobaan adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuannya adalah mengetahui daya hantar listrik suatu larutan dengan alat uji elektrolit melalui virtual lab. Aplikasi atau web yang saya gunakan adalah Virtual Lab Rumah Belajar. Berikut langkah kerja dan percobaannya. Pertama, kalian buka web Virtual Lab Belajar dari Kemendikbud yang Rumah Belajar. Terus akan muncul tampilan seperti ini. Ada fitur laboratorium daya terbaru, kita geser ke bawah. Kemudian klik daya hantar listrik ke larutan. Klik lakukan percobaan sekarang. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada jenis larutan, ada nama, ada rumus kimia. Pertama kita akan melakukan percobaan air murni yang rumus kimianya adalah H2O. Kita coba nyalakan saklarnya. Nyala lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas, berarti air murni masuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kemudian yang kedua adalah garam. Garam rumus kimianya adalah NaCl. Kita coba nyalakan saklarnya dan nyala lampunya terang, terdapat banyak gelembung gas, berarti garam masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang ketiga adalah glukosa. Glukosa rumus kimianya adalah C6H12O6. Kita nyalakan saklarnya. Nyala lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas, berarti glukosa masuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kemudian yang keempat adalah asam klorida. Rumus kimianya adalah HCl. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampunya terang dan terdapat banyak gelembung gas, berarti asam klorida ini masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang kelima adalah asam hipoklorat. Rumus kimianya adalah HClO4. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampunya terang dan terdapat banyak gelembung gas, berarti asam hipoklorat ini masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang keenam adalah asam asetat. Asam asetat rumus kimianya adalah CH3COOH. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampunya redup dan terdapat sedikit gelembung gas, berarti asam asetat ini masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Dan yang ketujuh adalah natrium hidroksida. Rumus kimianya adalah NaOH. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampu
terang dan terdapat banyak gelembung gas. Berarti natrium hidroksida ini masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang kedelapan adalah asam karbonat. Rumus kimianya adalah H2CO3. Ini nyala lampunya adalah redup dan terdapat sedikit gelembung gas. Berarti asam karbonat masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Dan yang kesembilan adalah kalium klorida. Rumus kimianya adalah KCl. Nyala lampunya terang dan terdapat banyak gelembung. Berarti kalium klorida ini masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang ke-10 adalah urea. Urea ini rumus kimianya adalah CH4N2O. Kita nyalakan saklarnya, lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Berarti urea ini masuk ke dalam larutan non elektrolit. Dan yang ke-10 adalah kalium iodida. Nyala lampunya terang, terdapat banyak gelembung, berarti kalium iodida ini masuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Dan yang ke-11 adalah asam sulfida. Rumus kimianya adalah H2S. Kita coba nyalakan saklarnya, nyala lampunya redup dan terdapat sedikit gelembung. Berarti asam sulfida ini masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Dan yang ke-13 ini adalah larutan etanol. Rumus kimianya adalah C2H5OH. Kita coba nyalakan saklarnya, lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Berarti larutan etanol ini masuk ke dalam larutan non elektrolit. Dan yang ke-14 adalah asam nitrat. Asam nitrat rumus kimianya adalah HNO3. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampunya terang dan terdapat banyak gelembung. Berarti asam nitrat ini masuk ke dalam larutan elektrolit. Dan yang terakhir adalah amonium hidroksida. Rumus kimianya adalah NH4OH. Kita nyalakan saklarnya, nyala lampunya redup, terdapat sedikit gelembung. Berarti amonium hidroksida ini masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Sekian percobaan dari saya. Kita akan lanjutkan ke dalam tabel hasil percobaan. Terima kasih. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Di sini sudah tersedia beberapa nama larutan yang sudah saya uji dengan virtual lab. Sudah ada nama larutan, rumus senyawa, bagaimana daya hantar listriknya, dan sifat larutan. Kemudian, ini adalah grafik hasil uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui virtual lab. Jumlah larutan elektrolit kuat ada 7, elektrolit lemah ada 4, dan non-elektrolit ada 4. Sehingga total semua larutan yang sudah saya uji melalui virtual lab ini ada 15. Kesimpulan dari video ini adalah larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion bebas di dalamnya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan tersebut tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air karena tidak memiliki ion-ion. Kemudian virtual lab ini seperti lab kimia, dapat melakukan berbagai eksperimen dan virtual lab ini sangat bermanfaat dan menjadi solusi praktikum terbaik di tengah pandemi seperti ini. Jadi kita tidak perlu pergi ke laboratorium nyata. Sekian dari saya, terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.